Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimatun dari SMP Negeri 3 Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik berkaitan dengan pembelajaran untuk pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ditemani oleh Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah. Oke, Bu Rini ini sekedar menginformasikan pertama kalinya Bu, saya akan belajar untuk melakukan supervisi akademik. Untuk pagi hari ini saya akan melakukan pra-observasi berkaitan dengan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada panjenengan nantinya. Sudah siap ya Bu? Insya Allah. Oke. Sekedar informasi saja bahwa Bu Rini saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan ya Bu? Ya. PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Oke, langsung saya mulai untuk yang pertama Bu. Berkaitan dengan pembelajaran yang nantinya akan panjenengan lakukan, itu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan ingin kami capai di sini adalah sesuai dengan materinya. Ini materi kami adalah descriptive text, yaitu describing people. Jadi tujuannya peserta didik bisa menganalisis dari fungsi sosial, generic structure, juga nanti bisa menerapkan unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskriptif, dan juga bisa membuat teks deskriptif di sini mendeskripsikan orang secara sederhana. Oh, nggih. Jadi intinya nanti siswa diharapkan mampu mendeskripsikan ya Bu, Yes. tentunya dalam bentuk bahasa Inggris nih Bu. Yeah. Oke, Teks. ya. Buat teks. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini Bu, kira-kira area pengembangan yang betul-betul akan diharapkan itu yang seperti apa Bu? Ya. Nggih. Tujuannya karena nanti kita mengharapkan anak itu bisa membuat sebuah teks, ya, membuat teks. Jadi bisa menulis paragraf deskriptif yang isinya nanti adalah mendeskripsikan orang sesuai dengan generic structure-nya. Jadi ada tujuannya apa, kemudian nanti ada bagian yang pertama identifikasi sampai pada deskripsinya. Oke. Jadi menarik sekali ya Bu. Jadi nanti rencananya siswa diberi gambar-gambar yang bagus, kemudian mereka diminta untuk mendeskripsikan sesuai kemampuannya dari gambar-gambar yang mereka lihat. Seperti itu nggih Bu? Oke. Nah, sekarang ini Bu, berkaitan dengan pembelajaran nantinya, itu strategi apa yang sudah jenengan persiapkan Bu? Saya mengambil strategi belajar ini problem based learning, dan juga metode mind mapping. Jadi memetakan pikiran dulu sebelum nanti membuat sebuah teks. Itu nanti kita buat mind mapping dulu dari gambar-gambar yang ada, ide-ide apa yang bisa ditemukan dalam gambar itu nanti anak akan menuliskan dulu. Kemudian nanti terakhir adalah membuat teks dari peta pikiran itu, atau kita sebut dengan mind mapping. Oke, iya. Jadi kalau yang saya tangkap berarti nantinya jenengan akan menggunakan problem based learning, kemudian menggunakan juga mind mapping ya Bu. Oke, jadi harapannya nanti dengan pembelajaran ini anak-anak bisa lebih bagus dari yang kemarin-kemarin gitu ya Bu. Strateginya lumayan sudah bagus, nanti tinggal kita melihat hasilnya Bu. Oke Bu, harapannya dengan adanya strategi ini anak-anak kita nanti bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana panjenengan mengajar ini Bu. Jadi mohon waktunya, nanti saya akan merepotkan panjenengan ke dalam. Saya akan mengamati bagaimana pembelajaran panjenengan yang tentunya juga akan bermanfaat untuk pembelajaran saya Bu. Oke, monggo, terima kasih. Dipersilakan pada Bu Rini untuk bisa siap-siap. Nanti mohon izin untuk ke dalam ya Bu. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. I hope all of you are fine. Yeah. Okay, before we starting our lesson, let's pray first. Attention please, let's pray together. Let's start. Finish. Before we start the lesson, I want to check your attendance. Anybody absent today? Ada yang absen hari ini? Oh, where is he? Six? Yeah, okay. Let's be ready to our material. Yeah. But before that, I want you to look at that picture. What does he look like? Anybody can answer? Maybe you can see the maybe about his hair. Apalagi sih yang menonjol dari Aliando Sarif? Maybe about his eyebrows, ya kan? Alisnya tebal itu. Kita akan membahas yang namanya teks deskriptif, mendeskripsikan orang untuk apa? Ya, kita bisa menceritakan, kita bisa mendeskripsikan orang lain ya, dengan rinci seperti apa dia, bagaimana dia, mungkin secara karakternya juga nanti bisa kita ceritakan itu kepada orang lain. Ya. Nah, ini salah satu manfaat dari yang akan kita pelajari, bagaimana kalau kamu nanti sudah bisa menguasai seperti apa sih deskriptif tadi. Nah, tujuannya pembelajaran kita hari ini antara lain nanti kalau kalian sudah bisa mempelajari teks deskriptif ini, kalian bisa mengidentifikasi teks deskriptif itu dari social functionnya, fungsinya apa sih, kemudian strukturnya, terus membuat nanti mapping itu adalah mapping kamu peta, main itu pikiran. Jadi nanti kita akan membuat teks deskriptif dengan metode mind mapping. Kita lihat contoh dari videonya. Describing people. Tall, short. He is tall. He is short. Straight hair. Wavy hair. Curly hair. That is about descriptive text. Jadi kita lihat banyak sekali. What does she look like? Ya kan? What does he look like? She has blue eyes. She has green eyes. Jadi bisa kita lihat tadi ketika ditanya what does she look like? Itu menanyakan tadi seperti apa dia. Jadi, kalau kita lihat tadi baru about physical traits ya, tentang ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik tadi ada mata yang biru, kemudian long hair, apa long hair? Rambut panjang. Okay, that is about the example of descriptive text. Mulai dari social function, generic structure, and kita lihat tadi contoh-contoh kalimatnya. Okay. Kita latihan ya. Kamu identifikasi apa ya dari gambar di situ, social functionnya dan lain-lain diidentifikasi. Identification, ya. Generic
generic structure from this text. Identify where is the social function first, ya kan? Social function, and then generic structure-nya dari teks ini yang kalian terima, generic structure-nya yang mana? There are consist of how many paragraph? 3 paragraphs. Ya, coba kalian identifikasi. Right on the right table. The first, ya. Kita lihat dulu bagian dari social function-nya. Social function of this text. Isa, would you like to read your answer, please? The social function-nya. The social function of the text. To describe all about nilai fungsi kiros in detail. Ya, to describe about ya in detail. Ya, jadi social function-nya mendeskripsikan sesuai dengan judulnya ya, the title-nya itu kan sudah ada ya. Descriptive text itu mendeskripsikan sesuatu secara detail. Nah, sesuatu yang dideskripsikan apa? Di sini di dalam contoh adalah ini sudah ada judulnya. Semile ini ya. Nah, berarti yang mendeskripsikan secara detail mengenai seseorang yang ada di situ, yaitu ya, Miley Cyrus ini. Okay. Next, how about the generic structure? Sekarang kita ada generic structure. Generic structure yang pertama adalah about physical traits. Physical traits berapa? Miley Cyrus has an oval face. Her hair is wavy, the color is brown. She Ya. has pointed nose and beautiful lips, make her smile even more pretty. Ya. Pretty. Ya. Physical traits adalah physical traits, ciri-ciri fisik. Okay. Next, the generic structure dari yang ketiga apa? Description of characteristic traits. Ayo Atar. Miley Cyrus is a vegetarian. She doesn't like eating some meat. Her favorite meal is Chinese food. Okay. Miley Cyrus has a bad habit. Ya. She likes to bite her nails very often. Okay, good. That is about generic structure, ya. Dan juga social function. Contoh dari sebuah teks deskriptif yang kita bisa, oh ini social functionnya. Fungsi dari teks ini adalah apa sih? Mendeskripsikan apa? Untuk menggambarkan apa? Atau siapa yang ada di situ? Kemudian bagian-bagian dari teks yang kita sebut di situ adalah generic structure. Kita generic structure yang dideskripsikan apa dulu, kita bisa simpulkan. Oh ini about physical traits. Yang selanjutnya about character traits. Dan mungkin nanti ada lagi contoh yang lain. Oh, misalnya yang lain tidak tentang physical traits, mungkin bisa dideskripsikan mengenai hal yang lain. Next. Nah, bagaimana kita menerapkan unsur kebahasaan dari yang ada dalam teks deskriptif ke dalam kalimat kita sehari-hari. Kita lihat lagi, coba. Let's make it well. Menerapkan. Do the exercise, complete the sentences by choosing the correct word in the brackets. Ya, jadi untuk di situ ada 10 sentences. Ya. Mana sih yang paling tepat untuk melengkapi itu?
saja kalian bisa coret ya. Oke, kita lihat, let's have a look. From number 1. Okay, let's start from Reza. Would you like to answer number 1, please? Read the sentence. I am beautiful. I am beautiful. Is it right? Benar ya? Benar. Ya, I kita menggunakan to be am. Okay, next. Rajib. Ali is my best Yes. Ali is is my classmate. Ya. My di sini tentang personal pronouns. Okay, next. Rizky. My sister is talkative. Yeah. My sister is talkative. What is talkative? Apa sih talkative? Talk itu jadi bicara. Aktif berbicara. Kita biasa bilang apa? Cerewet, ya kan? Talkative. Ya. My sister is talkative. Ya. Next, Hanif. Number 7. She doesn't make a delicious cake. Yang make apa yang makes? Make or makes? Make. Without S. I ask you, kamu pakai yang make? Ya, kita lihat. She doesn't make a delicious cake. Ya, kenapa kita pakai yang make? Karena di sini adalah apa? Iya, kalimat negatif, betul sekali. This is negative sentence. Kalimat negatif itu kita pakai does. Ya, kita kerjanya pakai yang make, not makes. And then last Isa. My mother cooks with rice. My mother cooks rice. Ya kan, pakai verb yang pakai ada s-nya, cooks. Ini kalimat positif. Jadi dari sini bisa kita lihat, simpulkan lagi. Oh, ini penggunaan be, ini penggunaan kata kerja mana yang pakai kalimat negatif beda dengan yang dipakai kalimat positif. Dari subjeknya juga ini menentukan kita harus menggunakan ada penambahan s atau tidak. Oke, next kita lihat yang selanjutnya. Read the text and then organize the language features. Language features atau tadi kita sebut parts of speech, jadi noun, verb, adjective atau adverb yang ada di dalam teks ini. Kita lihat punya Hanif dulu. Kita lihat the first is noun. Ya, noun. Noun tadi apa, Hanif? Noun adalah kata benda. Mana yang termasuk noun menurut Hanif? Coba dibacakan. Read. Timmy, brother, homework, skill. Rimi, brother, Homework, and then skill, cycle, bicycle, yeah, and hair. and Hair, hair. yeah. Nah, yang termasuk kata benda tadi ada Timi itu nama orang ya, berarti kita mengarah ke seseorang. Kalau seseorang itu sudah, kalau di sini termasuk dalam noun ya. Terus ada hair. Apa hair? Rambut. Oh, itu rambutnya. And then apa lagi tadi?
Homework adalah pekerjaan rumah. Okay, good. Next, how about the verb? Ready? Verb, kata kerja, Dit. Ya, yang termasuk kata kerja di kalimat ini apa aja, Dit? Now, please make a group. Kita buat berapa kelompok ya? 3 ya. Kita lihat sekarang tentang mind mapping. Ini loh yang kita sebut dengan mind mapping. Care, ya, care. Memetakan pikiran. Contohnya kita bisa lihat di sini. Ya. Oke. Dilihat. Untuk memudahkan kita membuat peta pikiran sampai nanti pada langkah kalian menuliskan dalam teks deskriptif itu kita bisa membuat peta pikiran seperti ini. Misalnya ketika kamu melihat ini penyanyi terkenal singer, ya tahu namanya? This is Britney Spears. Ya, Britney Spears kita lihat dulu dari from the face first. Kita lihat dari wajahnya dulu. Face, wajahnya apa sih? Ini oval. Kita tarik kata, oh iya wajahnya oval. Face. Kemudian kita lihat what is her lips? Bibirnya. Bibir itu apa? Oh, itu lips. Bibirnya ini tebal apa tipis? Nah, ini yang namanya contoh dari mind mapping. Oke, nah sekarang kita latihan. Ya. Please make like this ya, kamu coret-coret, kamu buat yang pokok saya kasih yang cantik. Ini satu ya, ini satu aja Pak ya. Badis. Rambutnya kok badis ya? Satu lagi, yuk. Tapi produknya. Ya, Pak. Ini namanya apa sih namanya? Mari sambil buat Badis. Rambutnya kok badis ya? Satu lagi, yuk. Tapi produknya. Kita lihat sekarang latihan yang kedua. Sudah saya di sini sudah ada yang dikelompokkan. Hairnya apa di situ? Oh, height itu apa sih height? Tinggi. Physical traits dari seorang Nikita Willy. Can you read? What is that? Eyes. Brown. And then? Height. What is that? 160 centimeters. Ya. Nanti kalian akan membuat peta pikiran dari gambar dan nanti membuat teks juga mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil teks kalian, hasil peta pikiran kalian seperti apa nanti kita presentasikan. Kita lihat kalian buat peta pikirannya dulu ya. After that, nanti setelah itu next make a descriptive text based on the kita buat teksnya berdasarkan dari map yang sudah kalian buat. Oke. Open your dictionary. Okay, find the words in your dictionary. Find your dictionary. Misalnya menghitung. Hitung itu apa bahasa Inggrisnya nanti. You can use
your dictionary. Coba kayak apa main mappingnya? Hanif? Kan yes. Siapa? Nazar. Coba kita lihat Nazar. Nazar suka. Nazar, apa saja yang kamu petakan dari Nazar? Ya, ya, kamu. Kita ikuti bahasa Inggris, of course. Yuk. Nazar sukar. Apa saja sih? Coba dibaca. Nazar sukar. Pot, hair, short, ya. And black. Itu hitam apa ya? Coklat itu, Bu. Then His nose, apa? nose. Ah, Apa nose? pointed. Pointed. Ya. Ya. Sekarang? Lagi. Fat. Short. Ya. Lip. Thin. Thin. Tipis. Nggak yakin sih Oke. tapi nggak Ya, apa-apa. thank you Hanif. Yo. Next. Putri. Reza, baby. Go on, Reza. BTS. Rizky Muhammad Reza. Oke. Dia punya Reza main mappingnya. Apa saja ditulis? Gender, Gender, male, man, hair, hair, ya, black, and straight. straight, ya, straight, Nose, pointed, pointed, ya, pointed. Face, round. round, Eyes, small and small, black eyes. black eyes, ya, Body fat, skin fat, and skin white. ya, Lip thin, ya, characteristic, friendly and funny. friendly and funny. Good, thank you, Sita. Oke, nah, now, jadi dari gambar yang ada di sini kamu sudah bisa menuliskan apa ya yang bisa saya tuliskan. Tadi ada rambutnya pendek, hitam, bibirnya bagaimana dan sebagainya. Nah, sekarang kita saatnya menggunakan kata-kata itu dan juga tenses yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu tensesnya apa? Simple present tense. Kita gabungkan itu menjadi sebuah teks deskriptif, paragraf deskriptif. Remember about the generic structure when you want to make a descriptive text. Okay, I give you identification, generic structure, then ada juga social functionnya. Coba nanti di kalian identifikasi. Okay, do it now. But from this text, identify where is the social function
structure-nya dari teks ini yang kalian terima, dari expect-nya yang mana? There are consist of how many paragraph? 3 paragraphs. Ya, coba kalian identifikasi. Right on the right table. Lagi di mana baca Bu? Have you finished? Yes. Good. Happy maybe. One. Let's hear Hafiz text. For Whitney Houston, can you slow down please. Ayo nggak usah buru-buru. The first, Whitney had dark skin and curly hair. She has a pointed nose and her lips are stiff. Her vocals is strong. Whitney has beautiful face. Ayo. Tadi penulis teks deskripsi yang pertama kita sebut dengan apa? Bagian pertama kita sebut dengan identification. Ya, identification-nya itu tadi berisi apa sih? Thank you, Rafi. Next, the boys. Yuk, the boys want to present. Okay, good. Rizky. Nasar Soeharto. I have a short description of Nasar. Nasar is a singer. He is very famous. He is King Dangdut from Indonesia. Gender Nasar is man. Nasar have hair about short, black and straight. Coba yang lain diperhatikan. Ya. Identifikasi tadi kan apa? Menyebutkan, menjelaskan siapa, apa, ya, who, when, where, why, yang akan dideskripsikan. Nah, oke. Tadi ada beberapa yang sudah kita evaluasi ya, beberapa kesalahan tadi dari penggunaan yang harusnya pakai has, pakai have, ya begitunya. Dari aktivitas kita di sini kita bisa simpulkan sekali lagi bagaimana cara membuat teks deskripsi. Apa Rizky? Memperhatikan subjek. Kok Ave sepatah? Terusan membuat mapping first. Oke, apa lagi? What do you feel? Apa yang kamu rasakan? Sudah bisa membuat teks deskriptif, ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. What do you feel? Ya, what do you feel? Happy. Happy. Apa lagi mungkin?
our lesson today, please. Yeah, let's pray first. Ya. Untuk besok kita lanjutkan di materi selanjutnya ya, di spot procedure breaks. Please sleep. Attention please, let's get together, let's start. Finish. Okay, thank you for your attention. See you. See you. Goodbye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Bu, Nggih. berkaitan dengan pasca observasi Bu. Nggih. Ya. Gimana tadi perasaannya Bu setelah selesai mengajar ini Bu? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjalan dengan baik Bu Mus. Nggih. Alhamdulillah saya tadi juga sempat mengamati anak-anak aktif, jenengan juga bersemangat. Jadi keduanya antusias, alhamdulillah. Nggih. Nah, ada beberapa pertanyaan juga Bu yang akan saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan pasca observasi ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, dari apa yang sudah panjenengan lakukan, kira-kira bagaimana Bu refleksi panjenengan terhadap pembelajaran tadi? Ya, tadi pembelajaran alhamdulillah sudah saya laksanakan sesuai dengan model pembelajaran yang saya ambil yaitu PBL, dan saya bisa melaksanakan tahap-tahap sesuai dengan sintek-sinteknya. Jadi sudah bisa berjalan sesuai dengan sinteknya. Iya, jadi tadi saya juga sempat mengerti mulai dari pendahuluan, dengan sudah melakukan abstraksi, kemudian sampai pada model PBL-nya, termasuk sekalian sampai penutupnya seperti itu Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya dari pembelajaran panjenengan tersebut tentunya ada catatan-catatan tertentu berkaitan dengan apa yang sudah panjenengan lakukan Bu. Nah, kira-kira apa itu Bu? Tentang ini ya, ketika terutama saat anak-anak mengerjakan LKPD itu kaitannya dengan pelajaran saya bahasa Inggris yang di sini memang sebenarnya dari anak itu banyak sekali kendala yang seperti belum percaya diri anak ketika mau mengutarakan pendapatnya, mau berbicara, belum jadi untuk membuat sebuah kalimat itu dalam bahasa Inggris. Mereka masih banyak keraguan mengenai strukturnya, mengenai pronunciation-nya itu. Jadi intinya ketika harus misalnya saya tanya siapa yang belum jelas, siapa yang sudah selesai, itu sebenarnya anak tuh sudah ada produknya, sudah selesai, cuma keberanian untuk menyampaikannya yang kurang. Oke, jadi kalau bisa saya tangkap, memang catatannya poin penting yang ditekankan itu adalah pada keberanian anak gitu ya. Jadi anak belum pede, sudah bisa menulis, sudah bisa menjawab, tapi belum pede untuk mengungkapkan. Seperti itu gitu. Oke. Kemudian kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya apa yang akan panjenengan lakukan? Berkaitan dengan masalah yang saya hadapi, saya melihat untuk permasalahan ini sebenarnya adalah anak kurang latihan, sebenarnya kurang praktis ya. Bahasa Inggris itu kalau cuma teori itu sepintar apapun itu, kalau hanya teori itu tidak akan bermanfaat. Jadi sebenarnya itu anak kurang latihan di sini dalam komunikasi, ininya komunikasi dalam bahasa Inggris sehari-hari. Jadi mungkin saya akan memperbanyak pelatihan anak untuk bisa nanti entah dalam speaking atau bagaimana untuk berlatih pronunciation atau mungkin percakapan sehingga nanti mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris dan ada rasa percaya dirinya karena sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Iya.
Jadi memang yang akan dilakukan itu poin pentingnya adalah latihan ya Bu. Iya. Jadi memang dengan anak-anak berlatih itu tentunya anak-anak akan lebih pede, dan latihan itu sangat butuh proses yang tidak sebentar Bu. Jadi untuk bisa anak lancar itu membutuhkan proses yang tidak sebentar, dan latihan itu memang harus konsisten dari waktu ke waktu. Seperti kalau di sini kan lingkungannya yang memang kurang mendukung. Jadi anak-anak itu hanya mengenal bahasa Inggris itu di sekolah. Menjadi hambatan terbesar. Kalau misalnya nanti latihan sambil di rumah gitu, apakah ada rencana ke sana Bu? Ya mungkin nanti di rumah, mungkin nanti bisa melalui video dan sebagainya nanti. Intinya tidak hanya anak itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, hanya ketemu dengan pelajaran di sekolah saja. Iya. Jadi semoga dengan latihan nantinya hasilnya akan lebih baik seperti itu ya Pak. Ya. Nggih. Oke Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat Bu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini.